Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kami berharap dimanapun Anda berada senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Palmarum pada tanggal 13 April tahun 2025. Adapun yang menjadi khotbah epistel kita tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Dan tema yang ditetapkan kepada kita adalah mengakui kekuasaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu duduk di atas seekor anak keledai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, pengakuan itu adalah cermin dari kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengakui kesalahan, kelemahan mereka, bahkan kelebihan yang ada padanya. Juga pengakuan atas apa yang terjadi pada orang lain, mengakui sesuatu pada diri sendiri dan mengakui yang terjadi pada orang lain sulit dilakukan. Tapi orang-orang yang rendah hatilah yang dapat melakukan. Saudara-saudara, Yohanes 12 ayat 12 sampai 15 ini mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Palma. Saat Yesus masuk ke Yerusalem sebelum penderitaannya, orang-orang menyambut Yesus dengan daun palma dan mereka berseru-seru, Hosana. Hal ini menunjukkan pengakuan mereka akan Yesus sebagai Raja yang datang atas nama Tuhan. Peristiwa ini memiliki makna penting yang menggambarkan pengakuan terhadap Allah. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengakui kekuasaan Allah di dalam diri Yesus sebagai Raja. Dalam bagian ini kita melihat bahwa banyak orang mengakui Yesus sebagai Raja yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menyambut Yesus dengan antusiasme dan penuh sukacita, menyambutnya sebagai Raja Israel. Ini merupakan pengakuan langsung terhadap kekuasaan Allah melalui Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias di tengah-tengah mereka pada saat itu. Yesus tidak datang dengan kemegahan. Yesus tidak datang dengan kemewahan duniawi, melainkan dengan kerendahan hati, menunggangi seekor keledai muda. Hal ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan Allah seringkali datang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan harapan dunia ini. Raja yang sejatinya bukanlah yang datang dengan kekuasaan militer, kekuasaan politik, tetapi dengan kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati. Itulah sebabnya Yesus datang bukan dengan menunggangi kuda perang, tapi Dia datang dengan seekor keledai yang menunjukkan kelemah lembutan
dalam kehidupan kita. Yang kedua, pentingnya pengakuan yang tulus. Orang-orang yang menyambut Yesus bukan hanya melambaikan tangan saja, atau bukan hanya dengan daun palma saja, tetapi mereka menyuarakan doa, Hosanna, yang berarti selamatkanlah kami. Ini adalah pengakuan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang dapat menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus adalah penyelamat. Ini menunjukkan bahwa pengakuan kita terhadap kekuasaan Allah harus senantiasa tulus dan penuh iman, bukan sekedar tindakan lahiriah saja. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemenuhan nubuatan Allah. Yesus menunggangi keledai. Ini sesuai dengan nubuatan dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan, Rajamu datang kepadamu, seorang yang adil dan menyelamatkan, dengan menunggangi keledai. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Ini adalah bukti konkret dari kekuasaan Allah yang tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana penerapan atau aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari terhadap khotbah ini? Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Pertama-tama, kita harus mengakui kekuasaan Allah yang hidup. Sebagai orang yang tinggal di Yerusalem, mereka mengakui Yesus sebagai Raja. Mereka berbuat, bertindak, apa yang mereka bisa lakukan mengekspresikan sambutan dan pengakuan mereka terhadap kekuasaan Allah. Saudara-saudara, kita juga diajak untuk mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Ini berarti kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, mengizinkannya untuk memerintah dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan sehari-hari, maupun keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang anak yang percaya dan tunduk kepada orang tuanya yang bijaksana, seharusnya kita pun harus dan penuh percaya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas segala kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerendahan hati dalam menyambut kekuasaan Allah. Yesus datang dengan kerendahan hati. Kita seringkali ingin kekuasaan atau jawaban dari Tuhan dalam cara yang besar, spektakuler, sungguh wah sekali begitu. Namun seperti Yesus yang datang dengan keledai muda, Allah seringkali bekerja dalam hidup kita melalui cara yang sederhana, namun penuh dengan kuasa. Kita diajak untuk membuka hati kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan kesiapan kita untuk menerima Tuhan Yesus dengan caranya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan seseorang yang baru saja mendapatkan jabatan yang tinggi, promosi jabatan menjadi eselon 1, eselon 2 atau jabatan yang lainnya. Orang tersebut bisa saja menunjukkan atau memamerkan jabatan yang sudah diraihnya, sudah dimilikinya dengan kemewahan. Tapi orang yang rendah hati itu biasanya memilih untuk tetap hidup sederhana dan melayani banyak orang. Begitulah Tuhan. Meskipun memiliki kuasa yang tak terbatas, tapi Tuhan Yesus memilih
untuk datang dengan kerendahan hati. Dia bukan tidak bisa dengan kemewahan, tapi dia memilih kerendahan hati. Untuk itu orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman Tuhan, seharusnya memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan rendah hati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, menyambut Yesus dengan iman dan sukacita. Kita melihat orang-orang Yerusalem menyambut Yesus dengan sorak-sorai dan sukacita. Dalam hidup kita, apakah kita menyambut Yesus dengan penuh iman dan sukacita setiap hari? Apakah hidup kita hidup dalam pengharapan dan pujian kepadanya, mengakui bahwa Dia adalah Raja kita yang berkuasa atas hidup kita? Saudara-saudara, seharusnya pengakuan ini ada kepada orang-orang yang beriman. Sama seperti seorang yang menyambut kedatangan tamu yang sangat dihormatinya, tamu agung, biasanya dia akan menunjukkan sukacita, persiapan yang luar biasa, persiapan yang menggambarkan makna penghargaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita seharusnya menyambut Yesus dalam hidup kita dengan penuh kegembiraan dan rasa hormat, mengetahui bahwa Dia adalah Raja yang penuh kasih. Tentu kita juga harus menyambutnya dengan sukacita dan penuh hormat. Saudara-saudara, mengakui kekuasaan Allah di dalam diri Yesus Kristus bukanlah hanya tentang seruan atau perkataan atau tindakan lahiriah saja, tetapi lebih daripada sikap hati yang penuh iman, penuh kerendahan hati, dan penuh kesiapan untuk membiarkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Seperti orang-orang yang menyambut Yesus di Yerusalem, kita juga diajak untuk terus mengakui, menyambut Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan untuk menunjukkan penyambutan kita kepada Tuhan? Tentu pakailah segala talenta yang ada, segala yang kita miliki sebagai pengakuan kita, penyambutan kita terhadap Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, biarlah selalu kita sambut dalam iman, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang memberkati kami. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa mengakui kekuasaan Allah dalam hidup kami. Amin.